Wanita itu memohon belas kasihan kepada para penculik, mengaku bahwa dirinya sedang mengandung. Namun, pengakuannya itu justru membuat para penculik semakin bernafsu dan tidak punya rasa iba. Tak lama berselang, jasad wanita itu ditemukan oleh pihak kepolisian. Mike, tunangannya, segera datang ke lokasi. Melihat kekasih dan calon anaknya telah tiada, ia pun hancur lebur dan menangis sejadi-jadinya. Ia bersumpah akan memburu dan menghukum pelakunya sendiri. Ayah dari mendiang tunangannya ternyata seorang detektif. Berkat bantuan dan pengalamannya, Mike dengan cepat mengidentifikasi seorang tersangka. Ia diam-diam menyusup ke rumah pria itu dan menemukan cincin pertunangannya, bukti yang menguatkan segala kecurigaannya. Namun, alih-alih melapor ke polisi, Mike memilih bertindak sendiri. Ia bertekad membalas dendam atas kematian tunangannya dengan tangannya sendiri. Belum lama berselang, pelaku itu kembali beraksi dan menculik seorang mahasiswi lain. Saat pria itu hendak melancarkan niat jahatnya, Mike tiba-tiba muncul dan menyerang pelaku dengan amarah yang meluap-luap. Ia terus menghajar pria itu tanpa ampun. Seorang perawat yang ada di sana sempat mencoba melarikan diri, namun Mike memanggilnya berhenti. Tepat di hadapan sang perawat, Mike dengan kejam memotong urat tumit si pembunuh agar ia tidak bisa melarikan diri lagi. Ia sengaja meninggalkan pria itu agar dirawat oleh sang perawat. Mike ingin membuatnya menderita berkepanjangan sebelum menjemput ajalnya. Saat si pembunuh tersadar, ia pun mengerti, pasti ada alat pelacak yang tertinggal di tubuhnya. Tanpa itu, mustahil Mike bisa menemukannya secepat ini. Ia pun teringat cincin yang terpasang di jari Mike, dan semuanya menjadi jelas. Menyadari dirinya dipantau, ia justru berani mengejek Mike lewat kata-katanya, lalu meminum obat pencahar untuk mengeluarkan alat pelacak tersebut dari dalam tubuhnya. Mike segera menyadari adanya jebakan, dan bergegas menuju rumah mendiang tunangannya. Namun ia terlambat, ayah mertuanya telah dibunuh, dan seluruh keluarga tunangannya pun bernasib sama. Saat Mike tiba, si pembunuh justru sudah berdiri di tengah jalan dan menyerahkan diri kepada polisi. Mike tahu, begitu pria itu masuk tahanan, ia akan kehilangan kesempatan untuk membalas dendam. Tanpa ragu, ia mendatangi mobil polisi, menghancurkan pintunya, dan membawa kabur si pembunuh tepat di hadapan petugas. Di sebuah gudang yang terbengkalai, Mike menancapkan sebuah obeng ke mulut pria itu sebagai ancaman. Namun, si pembunuh tetap tidak takut dan menolak menyerah. Mike pun sadar, sejak pria itu berani melukai orang yang dicintainya, ia sudah harus membayar mahal. Ia lalu menggantungkan sebilah golok tajam tepat di atas kepala si pembunuh yang akan langsung jatuh, dan memenggal kepalanya begitu pintu gudang terbuka. Dan tepat saat itu, keluarga si pembunuh pun tiba di tempat tersebut.